Selamat sahabat anak-anakku sekalian dikasih Tuhan. Apa kabar kalian pada sahabat kali ini? Kiranya kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah, pada sahabat kali ini kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama ucapkan yel-yel sekolah sahabat kita. Aku akan pergi menjadi saksi Yesus Kristus. Terima kasih anak-anak. Nah, mulai sekarang anak-anak harus selalu menceritakan kebaikan Yesus kepada semua orang. Pada sahabat kali ini, ceritanya berjudul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Nah, nanti anak-anak boleh membukanya di dalam Kisah Para Rasul yang ke-11 ayat 19 sampai yang ke-26. Nah, ceritanya, setelah peristiwa Stefanus dihukum mati, banyaklah penganiayaan yang timbul terhadap pengikut Tuhan. Nah, murid-murid pun tersebar ke beberapa kota. Ada yang pergi ke Antiokhia, dan di sana murid-murid memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Tetapi murid-murid yang berasal dari Siprus dan Kirene yang tiba di Antiokhia memberitakan Injil kepada orang Yunani. Nah, mereka pun mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan banyak orang yang menjadi percaya dan lalu mereka pun dibaptiskan. Berita itu pun akhirnya tersiar kepada jemaat yang berada di Yerusalem. Lalu jemaat mengutus Barnabas pergi ke Antiokhia. Barnabas bersukacita karena hal itu, dan ia pun menguatkan jemaat yang ada di Antiokhia untuk tetap setia kepada Tuhan. Barnabas dikenal sebagai orang yang baik, orang yang beriman, dan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Banyak juga yang percaya kepada Tuhan karena kehidupan dan pengajaran dari Barnabas. Nah, kemudian pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia pun membawanya ke Antiokhia. Selama 1 tahun, Barnabas dan Saulus tinggal di Antiokhia bersama dengan umat-umat Tuhan, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia inilah untuk pertama kalinya murid-murid Tuhan disebut Kristen. Nah, pelajaran dari cerita ini adalah di Antiokhia lah murid-murid mula-mula itu disebut Kristen. Nama itu pun diberikan kepada mereka sebab Kristus adalah tema yang utama dari percakapan dan khotbah mereka. Banyak orang yang percaya dan dibaptiskan karena kehidupan murid-murid mula-mula itu sesuai dengan apa yang mereka ajarkan, yaitu tentang kehidupan yang saling mengasihi. Nah, anak-anak, kita juga harus menghidupkan teladan Yesus Kristus sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan bagi teman-teman kita, bagi sahabat-sahabat kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memampukan anak-anak menjadi saksinya, dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak semua. Nah, ayat inti cerita ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar orang banyak. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita anak-anak pada sahabat kali ini. Kiranya kami dapat mendengarkan dan kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu.
Tolong ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat sahabat.